Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome back to our fourth meeting of Social Linguistic in TESOL courses. Okay, today kita akan belajar tentang topik yang sangat menarik ya, yaitu judulnya adalah Language and Social Factors in TESOL. Ya, dengan difokuskan khusus pada language variation in the Asian classroom. But before we start, please think about these questions. Yeah? Do you speak English the same way when you talk to your teachers and when you talk to your friends? Nah, you probably don't. Ya, kemungkinan kamu tidak menggunakan cara berbicara yang sama, ya, saat bertemu dengan teman atau dengan guru kamu, ya. And that's what sociolinguistic helps us understand. Let's talk about our learning objective ya, kita hari ini. Nah, so basically, this objective will help you connect with theory and the real classroom practice. Kita akan tidak hanya berbicara tentang sosiolinguistiknya itu sendiri ya, tetapi juga bagaimana teori itu bisa diterapkan di TESOL ya, dalam TESOL konteks, terutama di kelas yang multilingual dan multicultural seperti di Indonesia ini. Nah, the objektif pertama yaitu explain bagaimana faktor-faktor seperti age, ya, umur, gender, kelas sosial, dan culture mempengaruhi cara orang berbahasa. Yang kedua, kalian bisa mengenali contoh-contoh variasi bahasa Inggris ya yang sering muncul di konteks Asia, misalnya Indonesian English, Singlish, and Philippine English. Nah, sedangkan yang ketiga, yaitu cocok sekali untuk calon guru. Seperti kalian calon guru bahasa Inggris, yaitu tentang bagaimana kita sebagai TESOL teachers bisa menghadapi keragaman berbahasa di kelas dengan cara yang positif, bukan dengan yang mengkoreksi, tetapi dengan understanding and respect. So, to summarize, our learning objective today is we are not only learning how people speak differently, but why they speak differently. Nah, dalam konteks TESOL, pemahaman ini akan membantu kita menjadi guru yang lebih bijak, ya, teachers who respect diversity, empower learners, and see language as identity. Okay, now let's start with our materials. First is about what are social factors in language use. Nah, di sini, language doesn't exist in isolations, artinya tidak pernah berdiri sendiri ya bahasa itu. Nah, cara kita berbicara tergantung pada siapa diri kita sendiri, kepada siapa kita berbicara, dan situasi sosialnya tuh seperti apa saat kita berbicara. Nah, these elements are called social factors, ya, faktor sosial yang mempengaruhi pilihan bahasa kita. Why social factors matters in TESOL? Nah, karena pertama, language teaching itu tidak hanya berpaku pada grammar, tetapi juga social appropriateness-nya, kepatutan sosialnya. Yang kedua, teacher must ya harus menolong siswanya memahami kapan dan bagaimana certain expression is used. Ya, di sini ekspresi-ekspresi kapan digunakannya ya, dalam situasi apa. Nah, dan yang ketiga, being aware of social factors yang akan menolong kamu untuk menghindari hal seperti miscommunication and cultural misunderstanding. Ya, di sini ada contohnya. Di sini kalian bisa lihat, nih, ketika ada seorang siswa yang mengatakan you're wrong, ya, ke guru atau ke dosen. Nah, ekspresinya ini tuh grammatically correct ya. Secara grammar itu benar, tetapi secara sosial ini tidak sopan. Karena itu, a more appropriate versions ya harus digunakan. Contohnya, I think there might be another way to use it, to see it. Ya, kita menggunakan bahasa yang lebih formal ya, more polite saat berbicara kepada seorang guru ya di sini. Ini menunjukkan bahwa kesadaran sosiolinguistik itu sangat penting dalam pembelajaran bahasa
Inggris ya. Nah, dari contoh ini kita akan melihat bahwa major social factors influencing language itu ada di sini ada berapa? Ada 6 pilihan ya. Nah, beberapa faktor sosial utama antara lain yaitu adalah umur ya, age. Di sini remaja cenderung memakai bahasa gaul. Ya, di sini contohnya that's lit atau that's cool. Ya, sedangkan untuk orang dewasa itu mereka lebih menggunakan bahasa-bahasa yang formal ya, adult ya, biasanya menggunakan kata oh that's amazing, sangat luar biasa ya, atau that's wonderful. Padahal bahasanya sama ya. Mau bilang that's lit, that's cool, atau that's amazing. Itu semuanya artinya sama. Cuma bedanya karena ada umur ya yang mempengaruhi bahasa mereka. Yang kedua, ada gender, yaitu perempuan biasanya sering memakai bahasa yang lebih sopan daripada laki-laki yang lebih straight ya, langsung to the point di sini. Kalau biasanya untuk laki-laki. Contohnya, biasanya kalau perempuan lalu mengatakan, "Would you mind helping me?" Nah, mereka itu lebih polite, ya, bawaannya ya karena dari apa? Dari faktor orang tua ya yang memberikan arahan bahwa perempuan itu harus seperti ini, berbicara harus seperti ini, ya. Sedangkan untuk laki-laki langsung biasanya to the point, "Can you help me?" Nah, ini ya faktor gender. Lalu selanjutnya ada faktor kelas sosial. Kita bisa gabungkan dengan faktor kelas sosial dan pendidikan. Ya, di sini. Cara bicara sering mencerminkan latar belakang sosialnya. Nah, upper class biasanya ya yang sudah punya kelas sosial yang lebih tinggi itu bisa mengatakan how delightful. Ya, how delightful. Nah, tapi sedangkan working class itu biasanya menyebutkan that's nice, sesuatu yang baik ya. Oh, itu bagus. Ya. Atau oh itu enak dan lain-lain. Nah, sedangkan dalam pendidikan itu sendiri, yang punya pendidikan tinggi, mereka yang sudah memiliki ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu pendidikan, biasanya akan bisa menggunakan I haven't received your email yet. Contohnya ya. Nah, sedangkan yang belum berpendidikan atau belum memiliki teori atau cara penggunaan yang tepat, biasanya langsung bilang, I didn't get your email. Langsung to the point-nya ya, tidak secara formalnya. Nah, ini ya perbedaannya. Lalu selanjutnya ada etnis dan budaya. Ethnicity dan cultures. Budaya juga mempengaruhi logat, ekspresi ya dan kesopanan seseorang saat berbicara. Contohnya di sini ada Javanese English ya. Bahasa Jawanya, bahasa Inggris Jawa ya. Speakers me ya use soft tones. Atau orang Batak speaker ya biasanya lebih sounds lebih direct. Nah, kelihatan di sini. Ada intonasinya juga ya antara misalnya orang yang Sunda yang punya pakai Sunda sudah ada Sunda kasar dan sudah lemesnya. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada situation, setting dan konteks ya di sini. Artinya situasi dan konteksnya, di mana kita akan menyesuaikan bahasa tergantung tempat dan lawan bicara. Misalnya disesuaikan dengan sekolahnya, saat kita di sekolah, saat kita bekerja ya, at school, at work, or at home. Itu pasti berbeda. Ya, in class you can biasanya menggunakan excuse me, may I ask? Ya, bolehkah saya bertanya? Nah, tapi saat dengan teman, kamu bisa bilang, hey, can I ask something? Nah, kita bisa langsung to the point ya, tidak perlu menggunakan bahasa yang formal. Seperti itu ya. Untuk faktor-faktor ini ya, majornya di sini. Semua kalau bisa gunakan. Nah, dari sini kita akan mulai belajar tentang language variation in the Asian classroom. Tadi faktor-faktornya. Sekarang variasi dalam kelas di Asia ya. Asia memiliki Asia ya, daerah Asia itu memiliki kekayaan bahasa yang luar biasa. English is often learned as a second or foreign language, sering dipelajari sebagai bahasa kedua atau bahasa asing.
Ya, di mana setiap kelas mencerminkan keragaman budaya dan sosial yang akan mempengaruhi cara bahasa Inggris digunakan dan diajarkan. Ya, dari penjelasan ini akan terlihat bahwa language variation in Asian classroom context biasanya berisi satu, siswa terdiri dari diverse linguistic background. Ya, yang kedua, teachers encounters dengan different English proficiency level ya, dengan siswa-siswa yang memiliki level-level yang berbeda ya, dan memiliki juga dialek atau aksen yang mempengaruhi mereka saat berbicara. Lalu yang terakhir ada variasi interaksinya ya, dalam mereka berinteraksi dengan teman-temannya ya, due to diverse students' cultural norm, perbedaan norma-norma sosial mereka berdasarkan budayanya. Nah, okay, now from here ya, dari sini kita bisa lihat ya. Now let's move to the next part about the types of language variation in classroom. Tipe-tipenya. Kalian bisa lihat di sini ada 4. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa variasi bahasa dalam konteks pembelajaran bisa terjadi di beberapa level, mulai dari pengucapan, fonologi, kosakata, leksis, struktur kalimat, sintaks, dan sampai dengan penggunaan bahasa dalam konteks sosial, yaitu pragmatic atau discourse ya. Nah, each of these variations show how language naturally change depending on our background, first language, and learning environment. Contohnya yang pertama di sini ada phonological variation. Variasi fonologi ya, yang dipengaruhi oleh perbedaan aksen dan pronunciation patterns mereka ya, cara pengucapannya. Nah, contohnya di sini ada misalnya kata three ya, three, 3, pronounce ya dalam bahasa Inggris, tapi kalau di Indonesia biasanya langsung tinggal bilang three ya. Huruf H-nya itu menghilang. Atau bisa menggunakan kata very ya. Very ya di Indonesia pronounce-nya very atau very. Pakai huruf P atau huruf F. Ya, bukan V. Nah, ini karena dipengaruhi oleh fonologi dari Indonesian-nya sendiri ya. Kebanyakan orangnya Indonesia itu huruf F saja dibacanya jadi P. Ya, ini ya fonologi ya yang mempengaruhinya. Nah, variasi ini sering sekali muncul di kelas bahasa Inggris di Indonesia ya. Mahasiswa dari daerah tertentu bisa punya logat khas ya, dan itu bukan suatu kesalahan, melainkan itu it's reflect their linguistic background. Ya, menunjukkan linguistic background-nya. Nah, karena itu sebagai guru TESOL kita perlu fokus pada intelligibility, ya artinya yang semua yang saat kamu berbicara itu yang penting bisa dipahami, ya bukan harus kamu itu seperti seorang native speaker. Okay? It's okay if your pronunciation sounds Indonesian. What matters is that people can understand you clearly. Yang penting bisa jelas ya dipahami. Yang kedua ada lexical variations, yaitu local vocabulary and expressions, artinya menggunakan berbagai kata ya atau ekspresi yang menunjukkan local culture atau kebiasaannya. Contohnya di sini kalau di Filipina bilangnya open the light. Nah, ini kan open itu artinya membuka ya. Nah, tapi kalau di Filipina itu artinya open the light itu kalau ke bahasa Inggris aslinya itu artinya turn on the light, nyalakan lampunya. Ya, atau misalnya contoh yang lain di Indonesia, misalnya I'm agree. Nah, itu kan yang sering dipakai sama orang Indonesia, ya I'm agree, saya setuju ya, dan yang lain-lain. Atau misalnya bilang eat rice, makan nasi ya. Artinya apa? Have lunch. Ya, kata lain dari bahasa itu have lunch. Nah, karena itu dalam leksikal ini kadang siswa menerjemahkan langsung dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya secara direct translation influence ya. Nah, di mana di sini peran guru adalah membantu mereka untuk memahami makna yang tepat tanpa membuat mereka kehilangan keunikan lokalnya. And remember, lexical variations reflect the culture, and that's what make English global. Okay? And next is about syntactical variation. Semantiknya ya, sentence structure atau grammar yang dipengaruhi oleh first language
Ya, di mana struktur seperti ini sering muncul di kelas bahasa Inggris seperti siswa yang menerapkan first language-nya ya. Di sini bahasa pertamanya dan itu normal ya. It's part of the interlanguage process. Tahap demi ya, tahap alami sebelum siswa mencapai bentuk bahasa targetnya. Nah, oke. Contohnya di sini. I'm agree with you. Saya setuju dengan kamu. Ini influence bahasa Indonesia ya. Kita sintaksisnya lihat. Saya setuju. I'm agree dengan kamu. I agree with you. Nah, ini ya teradaptasinya. Atau he don't know. Ya, dari apa? Pengaruh non-standard or early learning stages. Atau misalnya daripada mengatakan kata wrong, salah ya. Nah, we can say daripada langsung ya to the point, oh kamu salah. Nah, kita bisa sedikit basa-basi, that's interesting. Itu menarik ya. In English we can say it like this. Oh, kamu salah misalnya. Wrong, it's wrong. Ya. Kita bisa basa-basi dulu. Oh, ini kamu interesting. Your pronoun is interesting. You can use bla bla bla. Kita kasih arahannya. Ya. Di sini kita ubah cara koreksi menjadi teaching opportunity. And the last is about pragmatic variations. Nah, di sini pragmatic variation artinya terpengaruh oleh language use depending on the konteksnya. Ya, perbedaan in politeness, formality, and communicative style. Bagaimana orang menggunakan bahasa dengan benar dalam sosial konteksnya yang berbeda. Nah, di sini mahasiswa akan belajar bagaimana cara grammar, tapi juga social meaning. Bukan grammar saja, tapi social meaning-nya juga. Ya, kapan kita harus sopan, kapan kita berbicara santai, ya. Pragmatic awareness itu sangat penting sekali di konteks Asian, ya. Di mana kesopanan ini adalah hierarki sosial yang sangat berpengaruh ya dalam tata bahasa. Contohnya, kepada teman kamu bisa bilang, give me your pen. Nah, tapi kepada teacher kita menggunakan lebih yang formal. Could I please borrow your pen, sir? Seperti itu ya. A good English is not only about correct grammar. It's about using the right words at the right time. Nah, okay. Alright, class. Let's take a closer look at this tabel. Tabel selanjutnya kalian bisa lihat di sini. Nah, ya, di sini ada example of language variation in Asian classroom. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana bahasa Inggris itu berkembang di beberapa negara Asia, ya, dan bagaimana faktor sosial serta budayanya akan membentuk suatu variasi bahasa yang itu sendiri ya, bahasa mereka sendiri. And remember, English in Asia is not one single form ya. It has many voices that reflect local identity, education, and history. Ya, di sini kita let's start with India. Dari India. Kita mulai dari India with their Indian English. Ya, in India, English has been used for centuries ya, sejak masa kolonial Inggris ya. Jadi sekarang itu mereka sudah bagian penting ya dari sistem pendidikannya dan kehidupannya sehari-hari. Indian English punya unique rhythm and vocabulary. Nah, di mana mereka tuh sering menggunakan sounds d ya, d yang seharusnya berbunyi t ya. Jadi mereka itu ketika ketemu words yang ada t-nya itu mereka sounds-nya huruf d. Mereka juga sering menggunakan kata only ya sebagai penekanannya dan struktur kalimatnya itu terpengaruh dari bahasa lokal Hindi mereka ya. Nah, sedangkan dalam konteks sosialnya English digunakan untuk komunikasi antar suku dan kelas sosialnya, yaitu a unifying language di tengah keragaman etnis yang besar. Contohnya, di sini menggunakan kata he is like that only. Artinya artinya itu sebenarnya he is always like that. Ya, only-nya itu tidak ada maknanya. Ya, I'm having a doubt. Nah, kebanyakan orang India juga bilang selalu menggunakan I'm having a doubt, yang artinya I have a question. Atau misalnya bahasa-bahasa yang lain juga ya. In India, English is not foreign. It's one of the language of its people. Nah, di sini ya. Next,
Selanjutnya kita akan membahas tentang Singapura ya di sini. We have Singapore, one of the best example of localized English with their Singlish ya di sini. Singlish itu lahir dari campuran bahasa Inggris, Melayu, dan dialek Cina seperti Hokkien dan Cantonese ya di sini. Di mana partikel seperti lah, leh, meh ya menambah nuansa sosial dan emosi dalam percakapan. Contohnya dalam Singlish, nah di sini ya, can lah. Nah, sini bilang yes, can I, yes, can, atau yes, atau okay, ya kan? Nah, mereka ada tambahkan kata lahnya, logatnya ya. Don't like meh, katanya sini. Don't you like it? Nah, itu kan arti sebenarnya itu don't you like it, ya. Don't like meh ini artinya don't you like it? Atau misalnya, I go first, can? Nah, I will go first, okay? Nah, itu can-nya itu okay, ya. Nah, sedangkan dalam konteks sosiolinguistik untuk Singlish itu ya, Singlish is identity. Ya, bahkan meskipun pemerintah mendorong mereka untuk menggunakan standar Inggris, banyak warga Singapura itu yang masih bangga dengan Singlish karena menunjukkan who they are. Ya, Singlish shows that English can belong to Asia, not just to the West. Ya, di sini. Okay, that's for Singapore. And now let's move to the Philippine English. Ya, di Filipina sangat kuat karena menjadi official language di sekolahnya ya, media dan pemerintahnya. Contohnya seperti tadi ya, open the light, ya, turn on the light, atau comfort room, ruangan yang apa? Comfort room ya, artinya itu kalau ke bahasa Inggrisnya itu adanya toilet, ya. Nah, di mana variasi ini muncul karena pengaruh dari bahasa Tagalog dan struktur kalimat lokal ya. Di sini, di sisi lain, masyarakat Filipina itu sangat comfortable speaking English, sangat nyaman berbicara bahasa Inggris ya. Jadi meskipun ada perbedaan dari native English-nya, komunikasinya itu tetap lancar dan secara alami ya. Di mana Philippine English is confidence, functional, and respected variety of English. Okay, that's all for Philippines. Next, let's talk about Japan first ya. Kita lihat dari Jepang dulu ya. In Japan, English is widely taught in school but mostly as foreign language ya, EFL, not used in daily communication. Nah, akibatnya muncul variasi khas yang disebut Japanese English atau Japanglish ya. Bentuk bahasa Inggris yang dipengaruhi dari struktur dan budaya bahasa Jepang itu sendiri. Nah, di mana ungkapan seperti let's enjoy atau salaryman ya di sini itu muncul karena terjemahan langsung dari struktur bahasa Jepangnya dan juga karena budaya kerja itu sangat khas ya di Jepangnya sendiri. Nah, jadi bahasa Inggris mereka itu mencerminkan the Japanese way of thinking ya, secara formalnya, secara sopan santun dan efisiensinya. And here, Japanese English is also influenced by their sound system ya of Japanese. Contohnya, sulit ya, kita itu dalam Japanese English itu kita sulit dalam membedakan suara R and L ya. R and L sounds. Contohnya menggunakan kata rice, nasi. Nasi atau rice ya dalam bahasa Inggrisnya mereka itu membaca rice itu bukan rice tapi lice. L ya, lice. Dan biasanya juga orang Jepang itu menambahkan extra vowel ya, extra vowel pada akhir katanya karena bahasa Jepang itu tidak memiliki bunyi konsonan ganda di akhir kata. Nah, contohnya saat mereka mengatakan kata baseball ya, bermain baseball. Nah, saat mengucapkan baseball, mereka itu terdengar seperti kata baseball. Baseball. Ada double lu belakangnya. Karena tidak menggunakan konsonan yang ganda ya. Ball kan jadi ball. Atau McD ya. McD mereka menyebutnya McDonald's. McDonald's. Nah, jadi banyak penambahan kata vowelnya. Nah, hal ini bukanlah suatu kesalahan ya, tetapi adaptasi dari sistem mereka ya, pronounce mereka ya. Nah, di sini. And then Nah, dari sini kita bisa lihat udah India, Singapura, Filipina, ya, in Japan. Nah, selanjutnya finally let's talk about our own variety Indonesian English. Ya, di sini kita bisa contohnya ada bilang I'm agree.
ya, atau dari kata saya setuju. Discuss about, misalnya, contoh yang lain. Itu salah satu redundant kalimat ya. Padahal artinya itu tinggal bilang about, tentang ya. Discuss about, ya. Atau misalnya, borrow me your pen. Pinjamkan aku pulpenmu, ya. Yang seharusnya itu kan penulisannya itu atau pengucapan itu, lend me your pen. Ya, that's for Indonesian. Atau misalnya yang sering kita gunakan atau yes miss atau okay sir dan lain-lain ya. Nah, contoh ini sangat familiar untuk kita ya. Banyak ya bentuk seperti ini muncul karena direct translation from bahasa Indonesia atau first language transfernya ya. Selain itu penggunaan seperti yes miss atau okay sir itu mencerminkan budaya sopan santun Indonesia, bukan sekedar kesalahan bahasa, tetapi bentuk respect in local context ya di sini. Karena di sini Inggris di Indonesia itu digunakan terutama di sekolah dan lingkungan akademik ya, bukan sebagai bahasa sehari-hari. Ya. Jadi wajar kalau variasinya itu masih dipengaruhi oleh bahasa daerah dan budaya lokal. Indonesian English is a real example of how language and culture blend in the TESOL classroom. Ya, di sini. Jadi Indonesia itu bisa jadikan salah satu contoh ya sebagai cara memblending TESOL classroom. Okay, now I want to hear from you. Coba kalian pikirkan variasi mana yang paling sering kalian temui di kelas bahasa Inggris kalian sendiri ya. Do your classmates pronounce words differently? Or kalian bisa share salah satu contoh yang pernah kalian dengar atau alami ya. Itu biasanya jadi bahan diskusi kita ya tentang how social and linguistic background influence English learning. Okay? Did you get it? Okay, now class, let's kita bahas bahasan selanjutnya. Now that we have seen how English varies across Asian countries, let's move on to something very practical. Ya, di sini kita akan membahas tentang challenge and implication ya, implikasi dari bahasa Inggris ya di sini dalam TESOL konteksnya. Di sini, what challenge do TESOL teachers face in this multilingual context? Nah, dalam konteks Asia, ya guru bahasa Inggris itu menghadapi tantangan yang cukup kompleks ya di sini. Nah, di mana mulai dari perbedaan aksennya, pengaruh bahasa pertamanya ya, hingga perbedaan budaya dalam berkomunikasi. And first, dalam implikasi pertamanya, we have linguistic diversity. In one classroom, you might have students from different regions or even different language background ya, di mana setiap manusianya itu akan membawa their own English variety. Nah, contohnya, for instance, one student might say, I'm agree, ya, dalam Indonesian English, while another say, can lah. Nah, Singlish influence. Nah, di sini sebagai guru kita tidak boleh langsung menganggap itu salah. Ya, kita perlu melihat bahwa variasi seperti itu menunjukkan ownership terhadap bahasa Inggris ya. Bahkan mereka itu sedang berusaha untuk menyesuaikan bahasa Inggrisnya dengan konteks mereka sendiri. Ya, recognize linguistic diversity as an asset, not a problem. Ya, di sini. Nah, dari hal ini akan muncul challenge yang namanya accent, ya, accent diversity. Many Asian students feel insecure about their accent, thinking that only American or British English is the real English. Ya, di sini. But remember guys, accent is identity. Tidak ada yang salah dengan memiliki aksen. Ya, di sini. Nah, terutama aksen Indonesia, Jepang, atau Filipina ya. Yang penting adalah clarity and confidence. Nah, karena itu, hal ini juga akan memberikan implikasi kedua ya, tentang yang namanya confidence. Ya, you can encourage students to communicate confidently regardless of accent. Nah, di sini. Have you ever felt nervous speaking English because of your accent? Nah, kamu bisa coba sharing ya, siapa yang pernah mengalami seperti itu ya. Okay, next is about the implication of lack cultural relevance ya, di mana many teaching material
masih menggunakan Western cultural preferences, ya. Okay, next, students ya. Di sini students might learn dialogue about skiing in Canada or tea time in London ya. Padahal konteks-konteks ini tuh sudah tidak familiar lagi bagi mereka. Ya, karena itu guru perlu menambahkan konteks di sekolah Indonesia atau kampus atau misalnya kehidupan-kehidupan sosial di Asia ya. Use example from local varieties of English to make learning more relatable. And then here's another key point of pragmatic competence. Ya, di sini. Di mana students may know the grammar but not the social rules of speaking English. Contohnya di Jepang, misalnya, saying no directly can sound rude, but in Western culture, it's normal, ya. Di sini, in Indonesia, students often say yes, miss. Nah, walaupun mereka masih belum benar-benar mengerti, paham tentang materinya itu, mereka sering sering tetap ya mengatakan yes, miss, atau okay, sir, ya, out of politeness. Nah, di sinilah katanya guru TESOL perlu mengajarkan how to use English appropriately in context ya, bukan hanya how to make the correct sentence. Ya, the correct sentence teaches pragmatic competence how to speak appropriately in context. And finally, we need to promote what we call about global English awareness atau world English awareness ya. That means English doesn't belong to one country anymore. Ya, English itu sekarang sudah milik semua orang yang bisa menggunakannya. You can promote world English awareness. English belong to all people who use it. Nah, sebagai guru, tugas kita adalah membuat siswa sadar bahwa berbicara dengan aksen lokal bukanlah kesadaran atau bukan kesalahan ya, bukan kesalahan tapi bagian dari keragaman global. Ya, yang penting mereka itu bisa berkomunikasi dengan jelas dan menghormati perbedaan budaya. Okay, next we will talk about the variation in language learning classroom ya, tiga variasi di classroom ya, language learning classroom. Now, okay class, now we are moving to a very interesting and practical part. Ya, how language variations actually appear inside our classroom. Bagaimana bisa muncul dalam kelas ya. Nah, jadi di bagian ini kita akan bahas 3 sumber variasi, yaitu pertama attitude toward teaching non-standard, variation in textbook and learning materials, dan yang ketiga adalah sociolinguistic variation in the Safer framework. Okay, let's start with the first one. Nah, dari attitude toward teaching non-standard varieties. Ya, di sini, in many Asian classroom, teacher often faced with dilemma ya, banyak mendapatkan dilema ya. Should we only teach standard English ya? Apakah harus mengajar hanya standar Inggrisnya seperti American atau British, atau we can also include local or word varieties like Indian English or Singlish. Ya kan? Di sini. Di mana no. Di sini kan some teachers may say no, we must stick to standard English ya, supaya siswa tidak bingung lagi. Nah, tapi beberapa ada yang mengatakan bahwa we should expose students to more real life English. Ya, yang memang dunia itu sudah memiliki beragam versi Inggris itu yang nyata ya, secara nyatanya. So both have a point. So dua argumen ini punya poin yang baik ya. Contohnya in China ya, ada Potanghua proficiency test ya. Mereka punya tes sendiri yang fokus untuk Beijing pronunciation ya as the standard, sebagai standarnya, which indirectly creates prestige bias. Nah, di mana akan menghasilkan bias-bias pada orang yang tidak bisa menggunakan aksennya ya, yang membuat dialek lain itu terasa kurang
baku ya di sini. Nah, di sini ini mirip dengan ketika di Indonesia ya, kita menganggap bahwa bahasa Inggris itu dengan aksen Amerika itu lebih bagus ya. Padahal fungsi bahasa adalah untuk berkomunikasi, bukan imitasi. So, as a TESOL teachers, we should teach standard English for clarity, but also expose students to diversity for reality. Ya, untuk realitasnya ya. Lalu yang kedua adalah variasi dalam textbook dan learning materials. Ya, di sini. Now let's move to the second point. Ya, di sini most textbooks still prefer the standard form of English. Ya, dalam pronunciation-nya, dalam grammar-nya, dalam vocab-nya, semuanya mengikuti British and American norm. Ya, tapi sekarang mulai ada perubahan ya, beberapa textbook yang disesuaikan dengan SAFER. Mulai memasukkan colloquial expression, slang, dan regional vocabulary supaya siswa bisa memahami real English in use. Ya, contohnya secara standar ya, standar ini tuh bilangnya how are you. Nah, tapi secara colloquialnya itu bilangnya what's up atau how's going. Ya, bisa ada lebih simple. In some listening materials, students now hear slight regional accent like Indian or Singaporean English, ya, to train comprehension beyond the native model. Nah, dari sini kalian bisa lihat, do your current textbooks include example of word English? Kira-kira ada nggak contohnya di textbook yang kamu pernah baca? Kalau tidak, what kind of English do they represent? Kalian bisa diskusikan nanti ya di sini. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah social linguistic variation in the SAFER framework. Nah, di sini ya, dalam SAFER or Common European Framework of Reference and for Language, ya, SAFER itu bukan hanya menilai tentang grammar atau vocabulary-nya, tapi juga tentang sociolinguistic appropriateness ya. Di mana berapa baik seorang bisa menggunakan bahasa dengan tepat sesuai dengan konteks sosialnya dan budayanya. Contohnya di sini ada level A1 ya. A learner can say hello, thank you, or sorry ya. Itu very basic politeness. Nah, tapi dalam B1 ya, di sini dalam level B1, they can respond politely in daily situations. Contohnya, sorry, could you repeat, please? Salah satu contohnya ya. Sudah bisa merespon. Nah, sedangkan dalam level C1 atau C2, itu mereka sudah bisa menggunakan kata idiom, humor, dan misalnya bisa adjust tone-nya, cara pelafalannya ya. Di sini ya, berdasarkan situasinya. Nah, misalnya membedakan cara berbicara kepada teman dan dosen. Ya, seperti itu. So, SAFER actually helps teachers see language beyond the structure. Ya, kita tidak hanya memahami, menilai ya, benar atau salahnya suatu bahasa mereka atau pelafalan mereka, tetapi juga apakah bahasa itu sesuai dengan konteks sosialnya. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di sini ada scaling of item for aspect ya of sociolinguistic competence according to SAFER ya di sini. Sociolinguistic SAFER appropriateness ya di sini. Kalian bisa lihat ya di sini dalam level A1 sampai A2 di sini basic level itu termasuk ada greeting, thanking, simple request ya. Kita bisa mengatakan good morning, can you help me ya di sini, tapi belum lebih sensitif terhadap konteks. Sedangkan B1 dan B2 kalian bisa lihat itu sudah termasuk yang namanya intermediate ya. Can speak politely and adjust tone slightly. Ya, sudah bisa memilih secara formal atau informal register. Misalnya, hi dengan good afternoon. Ya. Sedangkan C1 dan C2 itu adalah level yang namanya advance ya. Sudah level tinggi ya. Can use idiomatic expression, jokes, and cultural references secara natural. Ya, sudah bisa menggunakan ekspresi seperti it's raining cats and dogs. Sekarang sedang hujan cats and dogs ya. Dan tahu kapan dan secara tepat penggunaannya. So, in here, jadi semakin tinggi level SAFER-nya itu untuk seseorang, itu semakin tinggi juga sociolinguistic awareness-nya.
Ya, it's not just about grammar. It's about knowing how to sound appropriate in different situations. Okay? Now let's start about practice ya. Kita akan menggunakan social factors detective ya. Di sini kalian bisa mengidentifikasi bagaimana social factor itu mempengaruhi bahasa penggunaannya. Nah, kamu akan secara berkelompok ya. Nah, kalian bisa pilih dari dialog di sini, 3 dialog. Nah, mana ya, which social factor, faktor mana ya yang akan mempengaruhi dalam 3 dialog di sini. Ya. Yang pertama kalian bisa lihat, ada hey, what's up? Nah, bilangnya good afternoon, sir. How are you today? Nah, social faktornya apa? Ya, di sini adalah dari umur ya, status difference. Ya, di sini ada umur ya, bisa mengatakan dengan atau status difference-nya antara student dengan teacher. Yang kedua, bilangnya excuse me, could you please open the window? Yang B-nya bilang sure. Nah, di sini adalah social factor-nya yaitu tentang politeness ya atau gender ya antara female dan male conversations. Kalau yang ketiga, bro katanya, bro, let's grab some noodles. Oh sorry, I have a meeting with my lecturer. Nah ini adalah social factor dari konteks ya secara formalitasnya ya. Situasinya lebih formal. Oke, next. Di sini kalian tugasnya yaitu melakukan language in my classroom, menganalisis ya, explore real example, contoh nyata variasi ya yang ada di kelas bahasa Inggrisnya. Kamu akan berkelompok untuk 3 sampai 4 orang ya dan berdiskusi tentang contoh-contoh yang ada di sekitar kamu ya. Kalian harus mengidentifikasi local accent atau pronunciation-nya yang ada atau commonly mixed expression ya. Atau bisa juga ada politeness-nya secara apa? Contoh-contoh misalnya kapan menggunakan formalitasnya, secara formal dan informalnya. Contohnya di sini ada findings-nya, students often say I'm agree instead of I agree. The teachers sometimes code switch. Nah, di sini kan saat kamu misalnya lagi di kelas kan melihat ada gurunya apa pakai code switch atau code switching atau code mixing. Lalu ada politeness marker ya, misalnya yes miss, okay pak dan lain-lain. Nah, lalu setelah kamu menganalisis dan menemukan contoh-contohnya, kamu bisa menjawab pertanyaan atau diskusi ini ya. Why do this variation happen? Kenapa bisa terjadi? Are they wrong or just different? Apakah bahasa mereka salah atau hanya berbeda? Atau how should English teacher respond in class? Dan bagaimana gurunya harus bisa menanggapi bahasa Inggris seperti itu. Oke? Oke. Next is about reflections. Di sini tugas kamu yaitu harus bisa menjawab how the social factors seperti age, culture, education, dan lain-lain itu influence the way you speak in English. Do you feel confident using your own English? Nah, dari sini, dari pertanyaan ini kamu buat reflective journal ya untuk menjawabnya. Lalu ditambah lagi dengan menambahkan example of variation in your English classroom. Oke? Okay? Ya, tuliskan refleksinya itu secara singkat tentang bagaimana faktor sosial itu mempengaruhi cara kalian berbicara dan lain-lain ya di sini. Nah, lalu tugas untuk hybrid class itu membuat summary videonya secara lengkap ya, agar kamu tidak membuat double assignment ya. Cukup video, dalam videonya itu sudah ada summary kamu plus jawaban dari reflection tadi ya. Di-upload ya, mau offline mau hybrid class semuanya terakhir deadline-nya itu 23 Oktober 2025. Oke? Oke, ini ada some reference yang bisa kamu lihat ya. Sini. Oke, in conclusion ya, kita akan ini conclude. The social factors shape language use ya, who we are, who we can talk to ya, affect how we speak. Age, gender, class, and cultural norm create a linguistic diversity. In Asia, English reflect local identities, ya, not just Western norms. Karena itu, TESOL teachers must be sensitive to these factors to promote inclusive and effective communications.
And as a language teacher, your goal is not to erase differences, but to understand them. Yeah, every accent tells a story, every variation carries cultures. When you teach English in social awareness, you are not just teaching words, but you are teaching respect, empathy, and identity. So that's all for today. Thanks for watching. Guys, see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.